Nah, kita bahas thinking. Nah, thinking ini semuanya dipikirkan, Bu. Ini yang membuat dia agak lama kalau mau berinteraksi sosial. Karena dia akan nanya, ini orang siapa? Kepentingannya apa? Jadi ibu jangan ujuk-ujuk kalau ada tamu suruh anak thinking kita salaman. Itu merendahkan dia, Bu, secara tahta. Ini orang siapa? Kenapa kau salaman sama dia? Kenapa kau harus hormat sama dia? Kasih dulu datanya. Ini om kamu, om itu levelnya di sini, di sini. Kasih data dulu. Betul kan, Bu? Baru dia mau. Jadi jangan dipaksa. Karena dia butuh data. Dia bertanya malu. Kan gitu. Takut dianggap bodoh. Orang thinking ini kalau nanya sama orang asing, itu takut dianggap bodoh. Jadi kalau dia bertanya sama kita dan dia rajin bertanya sama kita, janganlah sekali-sekali rendahkan, Bu. Nanti di sekolah dia akan malas bertanya karena sudah mendapat kelemahan pengakuan. Wah, keren kali nak pertanyaanmu. Saking kerennya, mama yang pintar pun belum bisa jawabnya. Berarti anak mama lebih pintar dari mama. Itu dulu, Bu, kasih. Dia udah langsung bangga tuh. Nanti kalau kebanggaan dari anak thinking udah dapat, pelajaran apapun itu mudah. Tapi kalau sering dilemahkan, sering direndahkan, dia belajar susah, Bu. Jadi kami mentreatmentnya itu cuma di situ. Jadi kasih pengakuan dulu. Nah, orangnya sangat logis, rasional. Pengakuan ibu harus logis, rasional. Nggak usah lebay. Ih, cantik kali anak mama. Ya Allah, subhanallah. Itu kalau anaknya feeling. Baru bisa. Kalau yang thinking nggak masuk akal, Bu. Cukup standar aja. Keren anak mama. Keren anak apa? Udah, selesai. Kalau ibu mau berlebay-lebay, panjang kalamnya ke anak feeling. Itu baru masuk. Tapi kalau ke anak feeling cuma standar, nggak masuk. Pujian tadi nggak masuk. Nah, itu bedanya di situ. Nah, orangnya dingin, jaga jarak, kurang peka. Inilah yang membuat dia nggak gampang cepat bergaul. Nggak gampang cepat berinteraksi dengan teman. Masalah? Nggak masalah, Bu. Justru bagus. Kenapa? Orang thinking ini, Bu, susah fokus. Kalau dia kebanyakan teman, nanti apa masalah teman itu, Bu, dipikirkan sama dia. Mau ibu, anak ibu banyak pikiran. Jadi Allah itu settingannya udah pas. Tukang mikir, dikasih kelemahan, nggak tukang bergaul. Supaya apa? Supaya apapun yang diceritakan, dicurhatkan kawannya, nggak terlalu banyak yang dipikirkannya. Dia punya satu teman aja, Bu, curhat sama dia, pasti sampai ke ibu nanti. Betul nggak? Bayangin kalau dia 10 temannya. Bukan anak ibu yang stres, ibu pun yang stres. Kenapa orang kau pikirin? Mama nggak kau pikirin, ya? Ya kan? Jadi udah satu paket. Makanya bagus kalau dia makin sedikit temannya, makin minim. Jadi dia gampang fokus. Kemudian tanya, apa-apa Bu, tanya Bu. Kalau mau nyuruh Bu, paling enak ke orang thinking ini minta tolong. Pakai bahasa minta tolong. Tolong ya. Atau kalau dia paling besar, Bu, di rumah kita, anak paling besar, akui dia sebagai abang, akui dia sebagai mbak. Kalau dia pede di rumah ibu, di sekolah dia akan pede. Kalau dia pede, dengan sendirinya dia mudah bergaul. Dengan sendirinya otomatis. Jadi kalau anak thinking kita kurang banyak temennya, berarti kurang pengakuan di rumah. Sederhananya begitu. Bukan karena kurang banyak teman. Karena dia belum pede negur orang. Dia merasa lebih rendah dari orang. Nah, merasa inferior. Jadi dia mau negur orang itu, kayaknya orang itu di atas dia banget. Orangnya kritis. Jadi banyak tukang kritik, ya. Jadi siap-siaplah kalau dikritik sama anak thinking. Nah, inilah kehebatan orang thinking. Bu, kalau anak thinking sudah dijanjikan, please deh ditepatin, Bu.
Ibu kalau nggak ditepatin, Bu, sampai dapat, Bu. Saya pernah ada kasus, Bu, anak thinking, bapaknya feeling. Feeling ini kayak orang politik, suka janji-janji sebelum kepilih. Ya kan? Dia janji-janjiin anaknya dan nggak ada satupun yang ditepati. Apa yang terjadi? SMP kelas 2, anak ini pembangkang. Waktu datang ke tempat kami tes tipin, anaknya tuh duduk di pojok. Dia bilang apa? Ini maaf cakap ya adik-adik. Dia ngatain hewan ke bapaknya. Gak usah cakapnya percaya kali Pak ke kita. Sering dibohongi. Ini thinking, kenapa? Dia kan nggak punya perasaan. Jadi kalau negatifnya, ya begitu. Jadi sama sekali nggak ada perasaan. Udah nggak dianggapnya lagi kita itu orang tua, levelnya di atas dia. Udah langsung di bawah itu. Makanya penghormatan itu udah nggak ada. Jadi selama ibu masih bisa dihormati sama anak thinking, cakap kita masih masuk tuh. Jadi kalau anak thinking mau didengar cakapnya, cakap kita mau didengar anak thinking, levelkan aja kita di atas, di bawah dia dulu untuk sementara. Sampai dia merasa dapat angin, baru nanti kasih kuasa, tunjukkan kita orang tua. Nah, cara nanti ada tuh, dengan aturan namanya. Nah, fokus. Orang thinking ini yang paling mudah fokus sebenarnya. Kalau dia susah fokus, masalahnya cuma dua. Yang dia pikirkan terlalu banyak. Yang kedua, ada teman yang gangguin. Itu aja masalah orang thinking. Jadi kalau dia belajar, Bu, tinggalkan aja sendiri. Karena dia mandiri. Jangan ditemenin. Ini ada yang aneh, mamanya feeling. Anaknya thinking. Anaknya udah ngusir mamanya, sana aja, Ma. Adik belajar sendiri. Ngapain adik ditemenin? Terus mamanya nemenin, nggak apa-apa. Nanti kalau engkau mau ada pertanyaan, tanya mama, biar mama nggak jauh-jauh. Udah sana, katanya. Terus saya tanya, ibu kenapa lah diusirnya nggak mau pergi? Pak, kalau saya keluar dari kamarnya, di luar kamar nggak ada kawan saya. Yang butuh kawan siapa? Emang suami kemana? Suami kerja lah Pak. Jadi kami di rumah cuma berdua. Makanya Bu buat anak satu lagi, saya bilang. Jadi karena mamanya feeling, cara belajar anak feeling itu butuh teman. Ibu yang punya anak feeling butuh teman. Nah, dia akan merasa seperti itu anaknya, betul nggak? Karena mamanya feeling. Cara belajar yang diterapkan mamanya ke anaknya, ya salah. Akhirnya anaknya nggak mau belajar. Begitu anaknya nggak mau belajar, disalahin anaknya. Mama udah tungguin kamu di sini dari tadi 1 jam. Kenapa nggak belajar-belajar? Kan saya udah usir mama. Kenapa mama di sini, kata anaknya. Nah, kalau dia udah belajarnya bisa mandiri, bisa sendiri, Bu, nggak usah lagi ditemenin. Nggak usah lagi didikte. Ya cukup kita pertanyakan. Kamu ada tugas nggak? Nggak ada. Nah, kalau kamu tugasnya mau mama temenin atau tidak? Enggak katanya. Ya udah biarin. Clear, Bu. Nggak usah ibu terlalu baik. Kan nggak enak, Pak. Saya kan sebagai orang tua kan harusnya menemani anak. Nggak, mama yang lebay kan gitu tuh. Nah, ini kata kunci terakhir ke orang thinking. Kalau ada anak thinking nggak bisa dikasih tahu, berarti tidak ada aturan yang dibuat pada dirinya. Jadi kalau mau ngajarin anak thinking, kasih aturan aja, Bu. Kamu mulai hari ini bangun jam sekian. Habis itu jam sekian mandi, jam sekian sholat. Bikin rosternya. Bikin jadwal kesehariannya. Jadi nanti dia tinggal nengok roster. Nggak usah terlalu merepet. Kenapa? Karena orang thinking, Bu, nggak suka diulang-ulang. Kalau dia udah tahu, jangan diajarin lagi. Nanti akan dia bilang, udah tahu, Ma. Kalau dia udah tahu, ibu ajarin lagi, berulang-ulang, di kepalanya orang thinking, dia akan mikir begini, Bu. Oh, berarti mama anggap saya masih bodoh. Begitu, Bu, di kepalanya anak thinking. Akhirnya dia nggak pede. Akhirnya dia nggak pede kalau dia udah ngerti, kenapa nggak dianggap ngerti? Ini punya masalah. Mamanya sensing. Orang sensing, cara belajarnya ngulang
Ulang-ulang. Anak ulang-ulang lagi kali-kali 1 sampai 10. Karena mamanya sensing, saya pun heran. Kenapa lah kamu ulang-ulang, anakmu udah ngerti? Ya kan aku butuh bukti, siapa tahu dia udah lupa. Sensing butuh Jadi bagi dia betul, tapi bagi anaknya masalah. Tahu nggak Bu, apa yang terjadi? Anaknya ketika ujian nggak dikerjakannya semua soal, dikosongkan semua. Gara-gara dia mengosongkan semua ujian pelajaran, itulah dipanggil orang tuanya ke sekolah. Bu, anak ibu punya masalah apa? Kenapa biasanya ujian dia kerjain, ini kenapa semua dikosongkan? Begitu saya tanya, kamu kenapa kosongkan? Biar mama tahu, sejak saya diasuh dia, saya jadi bodoh. Itu jawabannya. Jadi dia mau merendahkan mama itu begitu tuh. Biar mama kan dianggap bodoh sama guru sekolah. Kebayang nggak Bu cerdasnya anak, pintarnya anak thinking itu? Berstrategi. Nah, disitulah saya tanya, kenapa kamu begitu dengan orang tua? Ya kan? Masa Om, saya kan udah hafal kali-kali, harus diulang lagi. Nah, ke orang thinking itu, kalau dia sudah ngerti, sudah tahu, nggak usah diulang lagi, Bu. Lebih bagus kasih hal yang baru yang dia belum tahu. Itu cara belajar terbaik dia. Jadi cukup ditanya, kamu ada PR? Enggak. Kamu ngerjain PR? Enggak. Berarti kamu nilainya bagus ya, walaupun kamu nggak ngerjain PR. Lebih bagus kita gitu ngomongnya. Nah. Kemudian Bu, jadilah terorganisir, teratur buat di rumah itu. Jangan acak-acak, jangan suka-suka. Nanti anaknya suka-suka. Nah, ini yang tantangannya. Kalau Ibu punya anak thinking, orang tuanya feeling atau intuiting, yang nggak suka dengan keteraturan. Nah, anak thinking ini agak bermasalah biasanya. Karena dia bagusnya tuh diorganisir semua ke jadwalnya. Nah, yang punya anak thinking ini Bu Tika, ini punya anak thinking. Mah, nanti habis ini adik belajar apa lagi? Ibu kalau nggak punya organize, ibu akan ditagih terus. Habis ini ngapain? Habis ini ngapain? Nah, kalau bisa ibu bikin jadwal keseharian dia ngapain. Kalau hidupnya sudah teratur, ini ngatur anak thinking gampang. Jadi kata kuncinya, kalau ibu sulit ngatur anak thinking, berarti tidak ada aturan yang tertulis. Kata kuncinya tertulis dan disepakati bersama. Itu aja kata kuncinya. Sepakati aturannya. Nah, kalau nanti dia tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan, ibu tetapkan konsekuensi hukumannya apa. Nanti jalankan hukuman itu ketika dia tidak patuh. Sekali, 2 kali ibu nggak jalankan konsekuensi, dia sudah mulai ngakalin. Ingat Bu, dia thinking, akalnya pinter. Ibu nanti yang diakal-akalin, capek ibu nanti. Ada aja dia ngakal-ngakali kita. Gimana supaya aturan itu bisa nggak berjalan? Ya contoh lah kayak hukum negara ini kan ngakal-akalin namanya kan. Itu kehebatan orang thinking. Nah, dia bisa buat hukum yang sesuai dengan kemauan dia. Nah, fokus pada konsekuensi. Jadi kalau kamu mandinya telat, datang sekolahnya telat, apa konsekuensinya? Nah, ini yang bermasalah. Kalau anaknya pengen pergi sekolahnya cepat, orang tuanya kanan, pasti lama, anaknya pasti stres tuh. Cepatlah, Ba, cepatlah ya, kata dia. Karena dia takut telat. Pada aslinya, karakter aslinya thinking ini patuh aturan. Makanya dia kalau sekolah, selama sekolah itu taat aturan, dia akan patuh. Tapi selama di rumah kita nggak ada aturan, apa yang mau dipatuhi? Dia hanya patuh pada aturan. Nah, berikutnya caranya, kalau ke anak thinking, ibu paling banyak bertanya aja. Nggak usah buat pernyataan. Kenapa kamu nggak mau sekolah? Kenapa kamu nggak ada PR? Kenapa kamu nggak mau belajar? Kenapa kamu tidur-tidur aja? Gak usah dimarahi Bu, ditanya aja. Nanti begitu dia jawab, iya lama, habis nggak ada kerjaan. Kok bisa nggak ada kerjaan? Tanya lagi. Emang di sekolah nggak ada PR? Nah, pakai pertanyaan semuanya Bu. Ini kata kunci berkomunikasi sama orang thinking.